Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai sikap khususnya ya partai PDIP yang sepertinya tidak konsisten. Menurut saya loh ya, Anda punya pendapat lain silakan komen di kolom komentar saya. Ketika Pak Ganjar Pranowo diwawancara oleh Najwa Shihab di channel Narasi, di situ kan dia ditanya, loh kan kita udah sering menerima delegasi Israel, baik itu pesta olahraga maupun yang sifatnya parlementer, ya. Misalkan olahraga itu panjat tebing, bulu tangkis, itu event olahraga. Dan ada lagi Interparliamentary Union atau IPU di Bali, di mana Puan Maharani sebagai pemimpinnya. Loh, kok nggak ribut? Pak Ganjar bilang apa? Kecolongan katanya. Nah ini kita lihat ya berita kumparan ya menjelang akhir bulan lalu ya. Dikatakan di sini Sekjen DPR bilang Israel ke Bali di tahun 2022 itu undangan IPU, Interparliamentary Union. Lah iyalah, Israel datang ke Indonesia untuk Piala Dunia U20 undangan FIFA karena lolos kualifikasi. Terus dikatakan Puan dukung kemerdekaan Palestina. Kalau ini sih saya nggak mau komen banyak, saya cuma mau bilang Palestina itu posisinya sedang tidak dijajah oleh Israel. Dia konflik sama Israel, iya. Tapi kalau dibilang dijajah, tidak. Oke lah, saya nggak mau masuk situ dulu ya. Karena udah saya bahas sekilas di konten saya yang sebelumnya. Nah, di sini yang menarik saya, ada sebuah konten, ya 2 hari yang lalu lah ya. Nah, konten ini bagus menurut saya ya. Konten ini dibawakan oleh Pak Ade Armando. Dia ahli politik, kalau saya nggak salah juga dosen di Universitas Indonesia. Dan tidak main-main loh, Pak Ade Armando ini adalah Ganjarian. Ganjarian adalah pendukung Ganjar. Dia salah satu dewan pembina. Nanti kita lihat ya videonya. Dia sebut dia adalah salah satu dewan pembina satu gerakan yang namanya Ganjarian Spartan. Spartan, iya dong. Nah, dia membuat video ini luar biasa menurut saya. Nah, kalau video ini dibuat oleh hatersnya Ganjar, bagi saya biasa-biasa saja. Ini video dibuat oleh Ade Armando, salah satu dewan pembina gerakan yang namanya Ganjarian Spartan. Nah, dia sangat menyayangkan sikap PDIP dan sikap Ganjar yang menolak tim Israel di Piala Dunia U20 ya. Oke deh, mari kita lihat video yang saya bilang sangat menarik ini. Oke, mari kita lihat ya. Gara-gara PDIP menginstruksikan Ganjar Pranowo untuk menolak kedatangan tim Israel ke Piala Dunia U20, dukungan terhadap Ganjar merosot tajam. Ini terlihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang terbaru. Ingat ya, ini bukan lembaga survei abal-abal. Hasil survei LSI bisa sangat dipercaya. Ada sejumlah temuan menarik dari survei yang dilakukan di seluruh Indonesia pada akhir Maret sampai awal April ini. LSI membandingkan hasil survei Februari dan Maret. Menurut LSI, suara dukungan terhadap PDIP menurun. Pada Februari masih 19,3%, sekarang sudah hanya 17,7%. Jadi ada penurunan sekitar 1,5%. Sementara Gerindra naik dari 10,9% menjadi 12,8%. Ini tentu saja peringatan penting bagi PDIP yang bertekad merebut suara minimal 20% pada pemilu 2024 ini. Tapi yang lebih parah adalah dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Dukungan terhadapnya tinggal 26,9%. Padahal sebulan sebelumnya dukungan terhadap Ganjar masih berada pada angka 35%. Artinya penurunan 8%. Sementara yang naik adalah Prabowo Subianto. Pada Februari baru 26,7%, sekarang sudah 30,3%. Jadi naik sekitar 3,5%.
Anies Baswedan juga naik moderat dari 24,0% pada Februari menjadi 25,3% pada akhir Maret. Anda lihat ya tadi ya, dikatakan bahwa elektabilitas PDIP turun tadi berapa? 1,5%. Yang parahnya elektabilitas Ganjar turun 8%. Ya, Prabowo naik berapa tadi? 3,5, Anies 1,3 kalau saya nggak salah lihat tadi ya. Nah ini hasil survei LSI yang diakui oleh Ade Armando, lembaga survei yang bukan abal-abal. Karena kan setiap partai politik bisa aja pakai lembaga survei yang abal-abal gitu ya, supaya kesannya partainya naik segala macam, itu sudah biasa lah. Tapi LSI ini independen dan selama ini hasilnya cukup akurat. Ya, ini diakui oleh Ade Armando. Ini bukan lembaga survei abal-abal. Hasilnya ya Ganjar turun 8%. Ya, sayang ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya videonya. Jadi kalau pada berbagai survei sebelumnya Ganjar relatif konsisten berada selalu di peringkat tertinggi, kini dia tinggal menempati posisi nomor 2. Kalau pola ini bertahan terus sampai tahun depan, Ganjar akan kalah dari Prabowo dan bahkan mungkin juga dari Anies. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan suara Ganjar merosot begitu tajam? Buat saya penjelasannya sederhana. Walau tidak ada pertanyaan spesifik mengenai hal itu, jelas Ganjar ditinggalkan pendukungnya karena penolakannya terhadap kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20. Dan Ganjar mengeluarkan penolakan itu jelas karena instruksi PDIP. Sikap PDIP dan Ganjar itu memang sangat mengecewakan masyarakat penggemar sepak bola di Indonesia. Instruksi Megawati agar PDIP menolak Israel itu keluar pada 13 Maret, menurut laporan Tempo. Itu artinya hanya 2 bulan sebelum Piala Dunia dilaksanakan. Masyarakat sudah sangat antusias membayangkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Masyarakat sudah menunggu-nunggu kehadiran Timnas Junior Indonesia berlaga dalam acara besar itu. Penyelenggaraan Piala Dunia dipercaya akan membangkitkan pariwisata Indonesia. Ratusan miliar rupiah sudah dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas sepak bola. Ada 6 kota yang akan secara langsung diuntungkan oleh laga Piala Dunia. Anda dengar kan yang Ade Armando katakan, anjloknya elektabilitas Ganjar ya karena instruksi PDIP kepada Ganjar. Di sini katanya menurut majalah Tempo pada tanggal 13 Maret itu Megawati menginstruksikan hal seperti itu. Itu kira-kira 2 bulan sebelum Piala Dunia ini berlangsung atau kira-kira 2 minggu sebelum drawing yang seharusnya diadakan di Bali. Drawing itu untuk menentukan posisi masing-masing negara di grup apa gitu ya. Itu dikeluarkan. Ya udah FIFA memutuskan untuk mencoret Indonesia ya. Akhirnya PDIP dan Ganjar harus ya mendapatkan hal seperti ini. Kita lanjut lagi. Namun tiba-tiba saja ada penolakan dari PDIP. Dan lebih parahnya lagi, Ganjar pun mengeluarkan penolakan. Itu lantas diikuti dengan pernyataan FIFA bahwa pelaksanaan Piala Dunia U20 dibatalkan. Mau tidak mau, telunjuk pun diarahkan pada PDIP dan terutama Ganjar. Pihak PDIP mati-matian membangun narasi bahwa penolakan tersebut dilandasi oleh banyak alasan. Dari soal konstitusi lah, dari ideologi lah, sejarah lah, atau kondisi politik saat ini. Bahkan dibangun narasi bahwa akan ada ancaman terorisme terhadap pelaksanaan Piala Dunia oleh kelompok-kelompok teroris. Tapi segenap narasi itu nampak mengada-ada. Sementara Ganjar berkeras bahwa penolakan itu dilandaskan pada amanat Bung Karno 70 tahun yang lalu. Dengar ya. Dikatakan di sini landasannya adalah pemikiran Bung Karno yang 70 tahun yang lalu yang harusnya dilihat ulang. Kemudian alasan ideologi lah, konstitusi lah dan segala macam gitu ya. Yang kemudian ada juga narasi bahwa ada ancaman terorisme yang sudah pernah saya bahas juga kan soal terorisme. Kalau dikatakan soal terorisme itu kan sama saja menganggap intelijen Indonesia keamanan akan tidak mampu menghadapi serangan terorisme ya kan. Ini jelas kata Ade Armando ya, ini mengada-ada ya. Lanjut. Jawaban-jawaban itu tidak diterima oleh akal sehat masyarakat. Survei LSI ini pun mengangkat soal pendapat masyarakat soal Israel. Ternyata 71% masyarakat alias mayoritas mutlak
menganggap tidak masalah kalau Israel bertanding di Indonesia. 52% menganggap ini adalah sepak bola, bukan politik. Hampir 80% menganggap sepak bola seharusnya tidak dicampurkan dengan politik. Dan penting juga mencatat bahwa 64% warga menyayangkan penolakan yang terjadi sehingga FIFA membatalkan pelaksanaan Piala Dunia di Indonesia. Saya nggak usah ulangin lagi ya angka-angkanya ya. Anda lihat ya, pokoknya mutlak warga negara Indonesia menyayangkan ini batal dan ya gara-gara itulah FIFA menolak. Tadi kan sebelumnya juga ada narasi yang dari Ade Armando yang menyatakan bahwa ini sudah ratusan miliar yang dikeluarkan ya. Di video saya sebelumnya sudah saya terangkan juga ada 500-an miliar yang sudah untuk renovasi ini, renovasi itu, tapi gagal begitu saja dan berdampak kepada industri pariwisata. Bayangkan kalau mereka datang bertanding di Indonesia, itu kan meningkatkan industri pariwisata, UMKM, souvenir, makanan ya, yang diperkirakan akan kehilangan 3 triliun rupiah. Oke, lanjut lagi kita videonya. Apa yang terjadi ini menurut saya merupakan pukulan yang sangat telak buat Ganjar. Saya sendiri adalah pendukung Ganjar. Saya adalah seorang anggota Dewan Pembina Relawan Pendukung Ganjar, Ganjarian Spartan. Sejak pertama kali Ganjar mengeluarkan penolakan atas Israel, sudah banyak pendukung Ganjar yang kaget dengan pernyataan itu. Benar kan yang saya bilang? Ade Armando adalah Dewan Pembina satu gerakan yang namanya Ganjarian Spartan. Pendukung dia, ya, dia kecewa juga. Mereka nggak percaya kalau seorang Ganjar berbicara seperti itu gitu ya, bahkan bilang kecolongan. Saya lucu banget ya kalau dia bilang kecolongan. Berarti Ibu Puan kecolongan dong. Yang waktu pimpin Interparliamentary Union di Bali itu, yang bulu tangkis kecolongan dong, panjat tebing kecolongan dong. Kan lucu ya. Oke, lanjut. Kita harus ingat, betapapun kita bersimpati pada Palestina, tapi memusuhi Israel di segala bidang saat ini tidak akan berdampak positif apa-apa pada Palestina. Yang akan terjadi, ini justru akan semakin menyudutkan Palestina. Atau juga mempersulit posisi Indonesia, bila diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan penengah dalam konflik Israel-Palestina. Benar sekali, saya sangat setuju. Sikap ini, oke, kita boleh simpati sama Palestina, tapi dengan bersikap seperti ini justru akan menyudutkan Palestina. Dan juga akan menyudutkan Indonesia jika Indonesia mau berperan aktif menciptakan perdamaian. Kenapa? Karena Indonesia dianggap tidak netral. Iya dong, dia nolak Israel masuk ke Indonesia untuk main bola. Terus mau berperan aktif menciptakan perdamaian dunia. Mimpi. Iya, benar sekali Pak Ade Armando ini. Iyalah. Indonesia mau berperan aktif menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel, tapi di sini sudah jelas berpihak gitu, ya kan? Nggak mungkin Indonesia bisa berperan aktif di sini, ya. Aduh, kita lanjut lagi deh. Dan sangat mengherankan pernyataan Ganjar ini tiba-tiba saja muncul dalam 2 bulan sebelum acara berlangsung. Kenapa tidak lebih awal? Tidak mungkinlah Ganjar tidak menyadarinya. Karena itulah kalau mau dipikir hampir pasti Ganjar mengeluarkan penolakan itu atas dasar perintah PDIP. Ya iyalah, orang Israel sudah diketahui lolos dari tahun lalu. Kenapa baru-baru ini saja dikeluarkan pernyataan seperti itu? Memang sih di wawancara dengan Najwa sudah dilakukan internal tapi nggak ada hasil. Lah terus kalau nggak ada hasil diumumkan ke publik begitu. Ini kan sama aja apa ya? Insubordinasi kalau istilah biasanya, ketidakpatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sudah saya terangkan kan ya, Indonesia bukan Republik Indonesia Serikat seperti Amerika Serikat yang masing-masing daerah punya peraturan beda-beda. Indonesia itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Republik Indonesia Serikat. Jadi nggak bisa itu kepala daerah bisa berbeda pendapat dengan presidennya ya. Nah, ini menarik. Oke, lanjut. Lucunya dalam kasus Israel ini, mayoritas parpol memilih diam. PDIP jadinya bersama-sama PKS menjadi 2 partai politik yang menentang Israel. Mengapa PDIP menjadi nampak sedemikian ngotot menolak Israel? Itu pun tidak jelas. PDIP sudah terbukti berulang kali tidak mempersoalkan kehadiran Israel di Indonesia. Media memberitakan sudah ada begitu banyak event olahraga yang dihadiri atlet-atlet Israel di Indonesia. Tidak sekalipun PDIP bersuara.
Bahkan tahun lalu, tak kurang dari Puan Maharani memimpin sidang Uni Parlemen Internasional di Bali, di mana Israel hadir sebagai peserta. Dan Puan sama sekali tidak keberatan. Jadi mengapa sekarang tiba-tiba saja PDIP menyatakan menolak kehadiran Israel? Dan alasan utama yang digunakan adalah amanat Bung Karno. Nah, ini saya merasa Bang Ade Armando ini curhat gitu. Lah, Indonesia sudah berkali-kali menerima kontingen olahraga Israel kan. Media sudah memberitakan seperti yang sudah pernah saya sebut, bulu tangkis, panjat tebing, ya. Kemudian Puan pun kan memimpin IPU, Interparliamentary Union di Bali, dan Puan pun tidak keberatan waktu itu tim Israel hadir, ya. Dan PDIP selama ini tidak pernah menolak Israel. Jadi ini aneh menurut Ade Armando. Kenapa tiba-tiba harus menolak? Kalau Ganjar kan bilang kecolongan. Kok bisa ya kecolongan ya? Apa benar Ibu Puan kecolongan? Ya, kita tanya nanti ke Ibu Puan. Lanjut. Terkait dengan Ganjar juga mengherankan mengapa Ganjar semata yang mengeluarkan pernyataan penolakan Israel. Memang ada Wayan Koster, tapi dia hanyalah gubernur Bali yang daerahnya memang menjadi salah satu venue pertandingan. Sementara para pejabat tinggi PDIP yang lain tidak memberi pernyataan bersama, kecuali memang sesudah kontroversi ini merebak. Sebagai contoh, mengapa Puan sebagai Ketua DPR tidak mengeluarkan penolakan? Ini semua mengherankan. Ini semua mengherankan. Saya sih nggak heran ya. Begini loh, Pak Ganjar juga menurut saya jadi agak berkepanjangan ketika dia diwawancara oleh Najwa. Dia kan bilang ada Permenlu gini-gini ya, dan sudah saya bahaskan beberapa hari yang lalu, Permenlu nomor 3 tahun 2019 betul itu melarang kedatangan negara seperti misalnya Israel ke Indonesia, mengibarkan benderanya, menyanyikan lagu kebangsaan. Tetapi Permenlu itu mengatur Pemda, bukan mengatur pemerintah pusat, ya. Jadi Pak Ganjar salah itu kalau alasannya Permenlu, ya. Apalagi para simpatisan lain yang asal cuap, dia bilang kalau itu tetap dijalankan ada Permenlu yang dilanggar bisa Jokowi dilengserkan. Terlalu jauh coy, terlalu jauh coy. Bahkan Permenlu yang melarang pemerintah daerah langsung berhubungan dengan negara-negara yang seperti Israel, ada bab khususnya, sudah saya bahas kan, bab 10. Bab 10, bab X gitu ya. Aturan khusus yang menyatakan meskipun dilarang oleh Permenlu itu, tetapi jika pemerintah daerah merasa perlu melakukan komunikasi dengan negara seperti Israel, boleh meminta persetujuan pusat. Artinya itu tidak 100% melarang, tapi itu cuma sebagai pedoman. Tapi kalau dirasa perlu, boleh minta persetujuan. Nah, kalau pusat bilang nggak boleh, ya sudah, Permenlu itu berlaku. Tapi kalau pemerintah pusat bilang monggo, jalan. Ya, jadi ridiculous gitu, mengada-ngada. Seperti Pak Ade Armando bilang juga, mengada-ngada. Apalagi kalau dipakai Permenlu, nggak ada hubungannya. Oke, jadi di sini kesimpulannya sesuai dengan judul dari video ini, ternyata delegasi Israel pernah hadir di Bali tahun lalu, ya. Tahun lalu apa 2020 tuh ya, tadi saya salah baca kali ya. 2022, kalau lupa lah. Pokoknya pernah hadir. Tetapi tidak ditolak, di mana Ibu Puan sebagai pimpinan dari acara itu. Kok tidak ditolak gitu. Nah, ada satu ya tambahan, tapi ini teori konspirasi ya. Ini yang saya dengar ya. Katanya ini memang jebakan buat Ganjar, karena di dalam tetap ada yang mau supaya Puan yang jadi capres dari PDIP. Jadi kalau Ganjar ngomong kan Ganjar jeblok katanya. Tapi sih saya nggak percaya sama teori konspirasi itu. Maksudnya supaya apa? Supaya Puan yang jadi dicalonkan. Puan kan elektabilitasnya sampai sekarang berapa persen sih gitu ya. Kalau saya bilang itu terlalu jauh lah. Tapi whatever itu kan namanya juga teori konspirasi ya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.